Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa jamaah ngaso dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mari kita sapa terlebih dahulu mobil kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat ge? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masalah luar biasa. Baik pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah hari demi hari telah kita jalani dan kita masih diberikan keistiqomahan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Kemudian juga masih diberikan keistiqomahan untuk terus mengkaji ilmu agama Islam. Salah satunya melalui kegiatan ngaso, yaitu ngaji sore Ustaz. Alhamdulillah kegiatan ini masih terus bisa memberikan manfaat kepada teman-teman maupun jamaah yang lain. Pemirsa dimanapun berada, sore hari ini kita akan mempelajari ilmu agama Islam dengan tema meneladani 4 sifat Nabi atau 4 sifat Rasul. Baik, langsung saja mari kita ikuti tausiah beliau. Monggo Ustaz, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Usikum wa ya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Saudara sekalian, ma'asyiral muslimin, para pemirsa ngaji sore yang senantiasa dirahmati Allah. Terlebih dulu mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah, rasa syukur kita sekalian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman, orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan puasa yang kita jalankan semakin hari semakin ringan karena sebuah pembiasaan. Awal-awal kita berpuasa ya berat. Hampir semua ibadah itu seperti itu. Tapi karena dukungan kemauan dan juga niat yang kuat agar kita sekalian ini bisa disebut sebagai hamba Allah, ya itu menjadikan ringan ibadah kita. Nah, yang kedua kali salawat serta salam Allah semoga tetap pada uswah kita, khutbah kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, saudara sekalian, memang tren para usia milenial dan juga melankolis barangkali itu kecenderungan mengidolakan sesuatu itu jauh kadangkala bahkan tidak islami. Mereka kalau melihat artis, aktor atau aktris yang didolakan luar biasa kalau ketemu, tapi dia tidak bagaimana mengidolakan seseorang yang mestinya memberikan sebuah jaminan dalam kehidupan kita. Apabila kita mengikutinya, tidak pernah berpikir ke sana. Makanya sore hari ini kita akan kita bicarakan tentang masalah bagaimana kita sekalian bisa meneladani 4 sifat Rasul. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bahwa kita sekalian ada sebuah jaminan dalam diri kita sekalian ini bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah sungguh sebagai sebuah teladan bagi kita sekalian.
sebagai pedoman, sebagai idola. Seseorang yang tidak punya HP, yang tidak punya Twitter, yang tidak punya media sosial lainnya, tapi followernya melebihi orang-orang yang punya Twitter itu, yaitu Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Hampir semua umat Islam itu semua mengidolakan. Dan mudah-mudahan para usia milenia ini juga begitu. Jadi kalau kita mengikuti orang tua sebuah keharusan, tapi yang namanya orang tua manusia biasa pasti ada kesalahannya, punya kekeliruan. Kita mencontoh meniru tokoh atau ulama pun kadang-kadang juga pasti punya kelemahan. Tapi kalau sudah mencontoh meniru Rasulullah, meniru Rasul sifat-sifatnya, insya Allah tidak akan pernah kita ini keliru dalam menempuh sebuah kehidupan di masa yang akan datang. Insya Allah selamat. Ya, dijamin oleh Allah lagi dalam Al-Quran, wa ma'atakum rasul, apa yang disampaikan Rasul itu fakuduhu. Ini perintah Allah. Apa yang disampaikan Rasul itu ambil, kerjakan. Wa ma'nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dicegah oleh Rasul itu jauhi. Ini Allah perintahkan begitu kepada kita sekalian. Maka sebab itu tidak ada sebuah alasan lain kalau kita ingin selamat hidup kita menteladani sifat-sifatnya, empat sifat Rasul itu. Apa 4 sifat Rasul itu? Yang pertama adalah sidik. Sidik itu adalah yaitu berkata benar. Maksudnya yang namanya Rasulullah itu tidak pernah, atau lawan katanya kidib, artinya bohong atau dusta. Rasul tidak pernah dusta. Kalau kita mencontoh Rasul, ucapan kita, apapun yang kita sampaikan informasi kepada yang lainnya, kita harus jujur apa adanya. Memang ada sebuah ungkapan, jika seseorang diamanai untuk memberikan sebuah barang, menyampaikan sebuah barang, kadang-kala barang itu berkurang. Tapi kalau disurai untuk menyampaikan informasinya ditambah tambah. Ini sudah jauh dari sebuah kejujuran. Makanya kita ya, inasidko yahdi ilal bir fa inal bir yahdi ilal jarah. Yang namanya kejujuran itu akan cenderung pada sebuah kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita untuk masuk surganya Allah. Maka kalau kita pengen masuk surga ya harus berkata jujur, tidak usah bohong dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu kita dipercaya. Jadi memang penting bagi kita sekalian sebagai seorang muslim untuk menanamkan trust atau kepercayaan kepada orang lain. Kalau orang lain tidak percaya kepada apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ya memang akan gagal apa misi kita sebagai seorang muslim. Maka contohlah Rasulullah itu adalah amanah. Apa yang disuruh sampaikan oleh Allah kepada umatnya disampaikan. Begitu pula kita, apa yang Allah amanahkan kepada kita ya kita jalankan. Kita diberikan amanah berupa kesehatan, amanah berupa benda, harta dan sebagainya. Kita jalankan sesuai dengan fungsinya. Ketika kita melaksanakan sesuai dengan fungsinya, kita jalankan sesuai dengan fungsinya, insya Allah kita bagian dari kita meneladani sifat Rasulullah, yaitu amanah. Jangan sebaliknya, lawan kata daripada amanah adalah khianat. Khianat itu tidak dapat dipercaya. Kalau seseorang tidak dapat dipercaya, kebenaran yang disampaikan saja mereka sudah tidak percaya. Makanya jangan coba-coba membohongi orang lain. Ketika sekali bohong kepada orang lain, dia khianat kepada orang lain, maka kebenaran dan kebaikan yang kita sampaikan pun orang tidak akan percaya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, sifat Rasul adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Tabligh berarti menyampaikan. Dan Rasulullah itu segala apa yang disampaikan wahyu dari Allah, baik secara langsung maupun lewat
malaikat Jibril. Kalau secara langsung kan sholat. Kalau yang lainnya pakai perantara seperti Al-Quran dan juga yang lain-lainnya. Itu karena disuruh menyampaikan kepada umatnya, pada umatnya, maka disampaikan. Tidak pernah Rasulullah itu melakukan sebaliknya, karena lawan kata tablik itu al-kitman, menyembunyikan atau merahasiakan. Termasuk kebaikan-kebaikan itu pun harus kita sampaikan kepada yang lainnya agar orang lain bisa melakukan kebaikan itu. Menyampaikan kebaikan itu adalah bagian dari sebuah dakwah, ini namanya tablik. Maka kita mengenal adanya majlis jamaah tablik. Itu jamaah yang menyampaikan sebuah kebaikan, mengajak sebuah kebaikan. Nah ini kita tidak usah khawatir kalau surga itu nanti akan kita tidak bagian kaplingan surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, melebihi luasnya langit dan bumi. Makanya berbuat baik jangan untuk diri kita sendiri. Ya apa saja kebaikan, baik itu kebaikan dalam beribadah atau kebaikan apapun, hendaklah kita juga sampaikan kepada yang lainnya. Yang terakhir fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Lawan katanya adalah al-baladah atau baladah artinya bodoh. Sebagai seorang muslim kita harus cerdas. Lebih-lebih yang laki-laki. Laki-laki itu dalam ungkapan pepatah bahasa Arab itu ada sebuah ungkapan jamalur rajuli fi aklihi wa adabihi. Jadi kegantengannya seseorang laki-laki itu terletak di otak dan di adab atau akhlaknya. Kalau orang itu pinter, akhlaknya bagus, bohong merongos kadang-kala, itu sosok istrinya cantik gitu. Nah, itu kan ya. Itu karena jadi laki-laki seperti itu. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu jamalul mar'ati atau kecantikannya seorang perempuan itu biwajiha wa adabiha. Ya, terletak ya di wajahnya dan juga di akhlaknya. Ya, makanya tidak ada laki-laki nyari istri atau nyari pasangan hidup kok yang jelek mukanya, itu tidak ada. Pasti yang cantik. Nah ini makanya cerdas penting bagi kita sekalian. Seorang muslim harus cerdas dan kecerdasan itu harus kita belajar. Maka perintah Al-Quran yang pertama adalah Iqra, kita sering membaca. Membaca tidak hanya tekstual membaca, tapi juga bagaimana menganalisa, melihat situasi, membaca alam dan sebagainya, membaca lingkungan, agar kita jadi kedewasaan seseorang itu bisa ditimbulkan dari semuanya. Kalau keempat dari sifat Rasul itu kita teladani, insya Allah orang akan memberikan trust kepada kita. Dan trust itu pun bagian dari dakwah kita yang disebut dengan adalah dakwah bin nafsik. Itu ibda bin nafsik, memulai dari diri sendiri untuk melakukan sebuah kebajikan. Nah inilah kira-kira yang pada sore hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya memang berat. Kita tidak harus proses seperti Rasul, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi ada sebuah upaya untuk bagaimana kita mencontoh meniru Rasulullah. Ini mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Kalau ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Artinya nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya pada sore hari ini tentang meneladani 4 sifat Rasul. Jadi kalau kita berbicara meneladani 4 sifat Rasul ini, diantaranya adalah tablik, menyampaikan, atau bisa kita sambung garis dengan amar ma'ruf. Ya, amar ma'ruf. Kita ambil poinnya amal ma'ruf nahi mungkar. Menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, lantas ini ada pertanyaan Ustadz dari pemirsa. Bagaimana cara menyeimbangkan ya antara menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Karena
kondisi di lapangan ini lebih menonjol amar ma'rufnya, namun nahi mungkarnya sedikit terabaikan. Lah, monggo Ustaz. Ya, Pencerahannya. terima kasih ya. Ya ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar memang harus balance, harus seimbang. Seimbang ya. Itu banyak ayat yang menyampaikan seperti itu. Baik di Al Imran 104 maupun Al Imran 110, ya amar ma'ruf itu harus seiring. Ya memang amar ma'ruf itu lebih gampang dan lebih mudah, walaupun gampang dan mudah juga tidak banyak orang melakukannya, Tapi untuk yang nahi mungkar itu memang luar biasa beratnya, harus ada sebuah keberanian. Nah, kadangkala kita sekalian ini untuk mencegah sebuah kemungkaran ini kadangkala ya mengukurlah kapasitas kita. Tapi ada sebuah keharusan, harus ada sebuah keharusan. Memang di dalam hadis pun juga disebutkan man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka nahi mungkarlah, itu bahasa yang mudah. Rubahlah itu nahi mungkarlah dengan kemampuan kekuasaan kita. Semampu kita. Fa ilam yasati fabilisan, dengan lisan. Fa ilam yasati fabiqalbi bawa ngabu iman. Ini ada tahapan-tahapan sesuai dengan kemampuan. Terus jangan sampai walaupun yang biqalbi dengan hati itu ya contohnya doa yang mudah-mudahan orang yang melakukan kemaksiatan ini segera sadar. Mudah-mudahan ini memang sebuah nahi mungkar yang paling lemah. Ya paling tawasud atau yang tengah-tengah itu ya dengan lisan. Kalau dengan kekuasaan itu kadang-kadang kita nanti ada hubungannya dengan kamtipmas dan sebagainya, barangkali kita ini pengamanan dan sebagainya. Mama saja ada orang main judi terus kita gerobyok dan sebagainya, kadang-kadang orang yang gerobyok kadang-kadang juga disalahkan dan sebagainya. Nah ini harus kerjasama dengan aparat. Itu pun harus ada mengukur sebuah kemampuan. Jangan sampai kita belum punya kemampuan langsung menggerobyok seorang lain, sama dengan kita bunuh diri. Atau paling tidak jawaban ini kita sekarang yang namanya amar ma'ruf mungkar itu harus seiring sejalan. Walaupun apapun yang terjadi harus kita lakukan, walaupun paling lemah adalah dengan hati kita, dengan berdoa, mendoakan berarti. Itu yang dapat saya sampaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih, Masya Allah. Jadi begitu pemirsa, dimanapun berada, posisi amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi seperti yang disampaikan oleh beliau harus balance, ya harus seimbang. Ya meskipun berat, namun ada step by step, ada tingkatannya, ada fasenya. Bagaimana cara nahi mungkar itu kita laksanakan? Ya pertama dengan kekuasaan. Kalau tidak dengan kekuasaan, dengan lisan. Okay. Kalau tidak dengan lisan, yang selemah-lemahnya adalah dengan hati, dengan mendoakan. Jadi gitulah. Insya Allah semampu kita harus tetap kita berusaha, tetap kita usahakan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya dengan cara yang seimbang. Baik pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kajian sore hari ini tidak terasa. Semoga kajian ini dapat terus menginspirasi bagi semuanya, ya Ustadz. Ya. Dapat membantu jamaah untuk menyelesaikan kegundahan hatinya dalam rangka menjalankan syariat agama Islam. Akhirnya, sebelum saya tutup, ini ada pesan Ustadz dari kesiswaan SMKM 3 ya dari pihak sekolah. Jadi bagi pemirsa ini kan jamaah kita tidak hanya orang tua ya, ada yang masih muda, ada usia SMP kelas 3. Nah ini pesannya untuk mengajak gitulah, mungkin ada statement untuk bisa mempromosikan SMKM 3 gitu Ustaz. Oh iya.
Ya, saya sampaikan kepada pemirsa dan juga saudara sekalian yang pada sore hari ini mengikuti ngaji sore di SMK melalui SMK 3, channelnya SMK Muhammadiyah 3 Dolopo. Ya, memang SMK Muhammadiyah Dolopo itu beda dengan SMK yang lainnya. Nama saja Muhammadiyah, di sana berusaha bagaimana untuk mengikuti daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya di pembelajaran SMK Muhammadiyah juga tidak menekankan tentang skill saja tentang teknologi, tapi juga bagaimana skill teknologi yang dimiliki oleh siswa itu juga diimbangi dengan kekuatan mental, Spiritual. atau semangat mental kita, semangat ibadah kita, atau dengan kata lain juga ada akhlakul karimah, pembelajaran akhlakul karimah. Maka bagi Bapak Ibu yang punya putra putri yang sekarang duduk di kelas 9 baik MTS maupun SMP, masukkan ke sekolah kejuruan SMK Muhammadiyah 3 Dolopo yang sekarang ada 2 kampus, kampus 1 di Jalan Raya Ponorogo, yang satunya di Jalan Punden yaitu di Ngendel. Masukkan ke sana, insya Allah tidak hanya cerdas dalam apa itu skill keterampilan di bidang produktif, tapi juga insya Allah juga taat beribadah dan juga mungkin, dan tidak hanya mungkin, dan juga insya Allah akan juga taat kepada orang tuanya atau berakhlak karimah. Kira-kira begitu. Terima kasih Ustadz atas pesannya. Baik, akhirnya kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Untuk segmen kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih atas kesempatannya sore hari ini. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Baik pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirnya SMK Muhammadiyah 3 Dolopo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.